Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di berdiskusi bersama SMK Wijaya Plus 1 dan 2. Berikut ini sudah ada narasumber di studio kita bersama dengan Bapak Ermansyah SPD MM selaku founder dan CEO Rumah Kompetensi Indonesia dan founder Karya Peduli Insani Foundation. Betul, bagaimana Bapak? Sehat Betul, kabarnya? betul. Alhamdulillah sehat, Oke, Bapak, kegiatannya sehari-hari gimana nih Pak? Kegiatannya Rumah Kompetensi Indonesia dan Karya Peduli Insani Foundation yaitu ya untuk mengembangkan potensi-potensi atau sumber daya manusia baik di masyarakat maupun di pendidikan, ya khususnya di pendidikan non formal. Ya, kita mengembangkan, membantu untuk menciptakan lulusan-lulusan yang kompeten dan lembaga-lembaga yang bermutu. Oke Pak, ini nih Pak, kira-kira apakah ada nih peluang untuk menambah kurikulum baru khususnya manajemen bisnis gitu Pak? Betul bahwa kita punya program yang namanya tadi manajemen bisnis otomotif, yaitu nanti bisa dimasukkan ke dalam kurikulumnya SMK, khususnya SMK dan lembaga khusus dan pelatihan tentang bisnis manajemen. Artinya gini, bahwa setahu kita kebanyakan bahwa otomotif teknik kendaraan ringan itu atau otomotif itu adalah konsepnya adalah teknisi. Sebenarnya peluangnya ada banyak di sana. Di sana juga ada tentang spare part, tentang service advisor, tentang manajemen service. Nah, itu banyak pengembangannya di sana yang bisa diisi oleh lulusan-lulusan SMK atau lulusan-lulusan lembaga khusus dan pelatihan. Baik Pak. Kemudian Pak, mungkin ada nggak sih strategi gitu Pak untuk dikembangkan di sekolah-sekolah Pak agar menciptakan lulusan yang kompeten tentunya? Oke, bisa bahwa kompetensi tadi bisa di-combine atau bisa menjadikan kurikulum yang misalkan sekarang lagi tren di SMK itu adalah kurikulum atau misalnya SMK plus yang misalnya 4 tahun ya, ada fast track yang 4 tahun, atau juga nanti bisa juga digambarkan ke dalam konsep-konsep di SMK itu untuk pengembangan manajemen bisnis otomotif tadi bisa dimasukkan ke dalam kurikulum yang artinya nanti outputnya bukan hanya teknisi saja tapi ke manajemen. Ada nanti tentang tadi yang saya katakan tadi tentang spare part, tentang service advisor, tentang manajemen. Nah, ini peluangnya ada sebenarnya. Nah, ini kita bisa harapkan bahwa SMK ke depan bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang lebih mempunyai wawasan yang lebih, hanya bukan di teknisi otomotifnya saja. Kan itu. Bisa semua bisa di-combine, bisa ditekan untuk tergantung kepada SMK-nya. Iya, jadi luas banget gitu. Luas banget. Tergantung SMK-nya, apakah SMK-nya itu mau mengembangkan kurikulum itu sendiri. Nah, kalau bisa ya kita akan Rumah Kompetensi Indonesia dan Karya Peduli Insani Foundation akan mensupport dan membantu program-program yang SMK Plus tadi untuk bisa lebih aware di masyarakat. Jadi ada act-nya gitu Pak ya, betul. Langsung berkelanjutannya Betul, seperti itu. betul. Jadi nanti bisa dipakai apakah setelah lulusan ditambah 1 tahun menjadi 4 tahun atau dimasukkan ke dalam 3 tahun tadi atau 4 tahun itu di dalam masih sistem pembelajaran, atau nanti setelah ujian, sekarang udah ujian nasional nggak ada lagi ya, ada juga ujian sekolah. Nah, ujian sekolah, setelah ujian sekolah mereka bisa masuk ke dalam pelatihannya itu. Oke, baik Pak, ini terakhir nih Pak nih ya. Kira-kira bagaimana agar menghasilkan lulusan yang memiliki nilai lebih agar dapat langsung terjun ke dunia industri gitu Pak? Banyak sekali cara-cara untuk masukin ke dalam punya nilai lebih hasil lulusan kita. Yaitu satu, tadi bagaimana lulusan kita harus uji kompetensi. Baik setelah uji kompetensi boleh oleh lembaga sertifikasi kompetensi, boleh juga oleh lembaga sertifikasi profesi. Ya, jadi hasil lulusan itu mempunyai, kalau misalkannya hasil lulusan itu diuji oleh lembaga yang independen yang diakui negara, maka mempunyai nilai lebih. Ya, kalau misalkannya diujiannya industri, betul, industri juga mengakuin bahwa dia diuji oleh mereka. Tapi sekarang ini contoh, saya misalnya bidang otomotif, tetapi kata siapa saya kompeten di bidang otomotif? Berarti saya harus uji kompetensi dulu, diuji oleh lembaga sertifikasi yang diakui oleh negara.
Nanti kan muncul lah kalau misalnya saya lulus dalam uji kompetensi tadi, maka saya berhak mendapatkan sertifikat yang berlogokan Garuda. Oh iya. Nah itu punya Garuda itu tidak semua orang bisa punya Garuda, tapi nah itulah punya nilai lebih. Maka SMK sebaiknya selain dengan industri juga bisa diuji oleh lembaga sertifikasi profesi atau lembaga sertifikasi kompetensi. Nah, itu yang berlogokan Garuda dan bisa diakui oleh negara. Itu punya nilai plus buat kitanya sendiri dan punya nilai plus juga buat sekolahnya sendiri. Salah satunya untuk dapat sertifikasi itu bisa di Rumah Kompetensi Indonesia dan Karya Peduli Insan juga ya Pak ya? Nah, kita sebenarnya Rumah Kompetensi Indonesia atau Karya Peduli Insan sebagai mediator. Nanti yang mengujinya bukan kami, karena kami nggak punya hak, karena bukan lembaga sertifikasi. Kami hanya sebagai media untuk agar lulusan-lulusan itu uji kompetensi nanti diuji oleh lembaga sertifikasi kompetensi tadi atau lembaga sertifikasi profesi. Nah itu jadi berkembang itu dari Rumah Kompetensi Indonesia atau misalkannya juga Karya Peduli Insan Foundation itu selalu mensupport program-program yang ingin dimiliki oleh sekolah atau lembaga khusus dan pelatihan. Kita akan support programnya. Jadi semua konsep keterampilan apapun kita akan support. Ya. Jadi konsepnya Rumah Kompetensi Indonesia adalah rumahnya orang-orang yang kompeten. Ya, oke. Mungkin terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Semoga lancar segala kegiatannya, setiap kegiatannya. Dan terima kasih SMK Wijaya Plus 1 dan 2 kompeten.